Ternyata tidak cukup dia langsung tertutup dan mati. Ya, jadi seperti itu. Biar tahu ya kenapa sih kita perlu membaca karya sastra. Pentingnya membaca karya sastra itu apa? Ya, buat apa? Jurusan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Indonesia ada pelajaran sastra. Kenapa di pelajaran Bahasa Indonesia ketika masuk di sekolah ada materi sastra? Sastra itu bagi sebagian orang sulit, bagi sebagian orang sastra itu rumit. Ya, ya itu memang bahasa seni, bahasa memang diciptakan untuk menciptakan keindahan, ada konotatif, ada denotatif, kan kayak gitu. Nah, itu harus kita pelajari agar kita bisa mengajarkan kehalusan atau kesadaran, wilayah kesadaran. Jadi sastra itu, itu wilayah kesadaran. Ya, ini pentingnya kita membaca karya sastra. Pak, kenapa? Kalau itu penting, pemerintah tidak menganjurkan membaca. Sudah, kalau kalian mempelajari sejarah sejarah sastra Indonesia ini dengan baik, sudah ada upaya dilakukan pemerintah dari waktu ke waktu, ya. Tetapi kesadaran itu tidak terbentuk. Ya, sastrawan masuk sekolah itu ada dari generasi angkatan-angkatan periodisasi sastra, setiap periode itu ada gerakan-gerakan itu. Bahkan majalah Horizon juga bekerja sama dengan pemerintah sehingga majalah sastra itu masuk ke sekolah-sekolah. Itu sudah, ya. Tapi yang namanya wilayah kesadaran itu berangkat dari personalnya, bukan dari aturan, bukan dari lembaga, bukan, tapi dari personalnya. Karena kesadaran, sastra itu wilayah kesadaran. Bukan berarti kalau pemerintah sudah menggalakkan atau adanya aturan orang itu akan menjadi sadar, tidak. Seperti yang pernah saya sebutkan dulu ya, ketika lampu merah, kuning, hijau di stopan traffic light itu ada yang hijau itu berjalan, ya, ada yang merah itu berhenti, ya. Ketika kuning itu berarti lebih berhati-hati, tetapi ada juga yang merah malah berjalan, ya kan? Nah, ada aturan loh, padahal sudah jelas loh ya, kalau melanggar ditilang, ya kan? Seperti itu, seperti berkendara, yang pakai SIM harus pakai SIM, surat izin mengemudi, yang motor ya pakai SIM C, kalau mobil ya pakai SIM A gitu ya. Nah, apakah semua pengendara motor itu punya SIM? Nah, ini loh kesadaran. Paham ya? Aturan sudah ada, tapi tetap aja ada yang melanggar kan, karena itu wilayah kesadaran. Nah, sastra itu juga wilayah itu, ya. Kalian harus menyadari itu. Jadi orang yang membaca sastra itu kesadarannya, logika berpikirnya akan terbentuk. Seperti itu. Jadi karena wilayah kesadaran yang dibangun sastra tidak hanya politik, ya. Kalau dianggap politik itu terlalu kotor, biasanya baru para sastrawan itu baru bergerak. Kalau sudah keterlaluan, makanya John F. Kennedy, ya, politikus Amerika itu berkata, kalau politik bengkok, puisi yang meluruskannya. Itu pendapatnya John F. Kennedy, gitu ya. Seperti itu. Makanya ada periode yang menarik bagi saya. Saya termasuk orang yang apolitik ya. Saya termasuk orang yang apolitik. Tetapi kemarin itu saya benar-benar terbuka melihat politik. Seniman itu tidak banyak berbicara soal politik. Nggak tahu kalau dulu itu pro politik. Akhirnya terjadi degradasi. Ya, tahun-tahun ini itu tidak berpihak, seniman itu tidak berpihak pada politik. Tapi pada era 2 periode yang lalu, gitu ya, era ketika Presiden Jokowi maju menjadi presiden, seniman semuanya bergerak dan mendukung. Loh, ada apa ini? Akhirnya itu bisa dirasakan terlepas dari pro dan kontranya Jokowi ya. Karena itu dirasakan oleh seniman, betul ya. Bagaimana?
munculnya seniman itu kan orang yang wilayah perasaannya, kepekaannya itu sudah terbuka sehingga mendekati intuisi. Lah, intuisi itu yang menggerakkan adalah Tuhan. Ya, sudah sedekat itu. Ketika wilayah kesadaran itu dibuka, wilayah kepekaan itu dibuka. Seniman posisinya di sana. Ya, makanya ketika Jokowi masuk ke gelanggang politik kepresidenan saat itu, seniman itu merasakan sesuatu. Oh iya. Jadi pertama dilantik itu dirasakan bagaimana tentramnya ya kebijakan yang dilakukan beliau. Beliau menggerakkan budaya tanpa undang-undang. Ya, tanpa undang-undang, tanpa aturan. Beliau memberi contoh pakai baju adat. Itu ya. Nggak ada undang-undang yang diputuskan oleh Jokowi. Ya, tetapi akhirnya lembaga-lembaga di bawahnya meminta pakai batik, pakai baju adat dan lain sebagainya. Tapi Presiden Jokowi tidak. Ya, akhirnya di situ dirasakan betul oleh para seniman. Gitu ya. Dan setelah lengsernya Jokowi berganti ke periode baru, gitu ya. Saat ini, nah ini eranya baru lagi, beda lagi karena beliau ini basicnya militer. Maka semuanya berbau militer, kayak pelantikan dan lain sebagainya, gitu ya. Yang sangat keras, sangat disiplin, seperti itu. Nah, sampai akhirnya ada penggodokan undang-undang TNI masuk, gitu ya, masuk ke semua elemen masyarakat. Nah, ini kekhawatiran dengan dulu ketika kita mempelajari sejarah sastra dengan baik, kita itu ada kegiatan-kegiatan yang terangkum di dalam sastra. Sejarah Indonesia yang terangkum di dalam sastra ada. Jadi seperti itu. Makanya ketika kalian nanti membaca karya-karya sastrawan terdahulu, sastra itu kan mencerminkan zamannya. Kalau kalian membaca karya terbitan 2024, orang baru menulis, maka kita akan memahami bagaimana dunia di belahan sana ya terjadi melalui karya sastra itu, baik puisi, cerpen, novel. Itu kita bisa melihat, kita bisa membuka, kita bisa membaca. Oh, gini tuh. Misalnya cerita itu bersetting di Kalimantan. Oh, begitu no. Begini toh perjuangan orang Kalimantan untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan hidup, untuk mendapatkan pendidikan. Itu kita bisa lihat. Nah, kalau kita menggunakan logika berpikir kita, tapi kalau kita menggunakan hati kita, ya kita dapat hiburan. Oh, ada konflik di sini. Oh, ini gini. Tapi kalau hati dan pikiran kita gunakan untuk membaca karya sastra, kita akan mendapatkan wilayah kesadaran itu. Nah, nanti kalau kalian ada mata kuliah kritik sastra, itu berusaha untuk memahami ke akar-akarnya. Apa sih maksud dari karya sastra ini? Lah, wilayah kesadaran semakin terbentuk. Ya, jadi seperti itu. Jadi orang yang suka membaca karya sastra, wilayah kesadarannya perlahan-lahan akan terbentuk. Ya, saya merasakan betul, ya, bagaimana kesadaran itu terbentuk di dalam diri saya. Ya, walaupun saya tidak benar-benar baik gitu ya. Yang namanya manusia kan ada buruknya. Gitu. Tapi banyak hal baik yang terbangun gara-gara sastra. Wilayah berpikir saya terbangun melalui sastra. Sikap saya terbangun melalui sastra. Banyak yang saya rasakan dari sana. Jadi saya membayangkan analisis saya mulai kalau skripsi saya tidak menemukan wilayah kesadarannya. Kalau tugas ini saya cerita. Kalau waktu saya skripsi dulu, ya saya tidak mendapatkan wilayah kesadaran menganalisis selesai. Tapi wilayah kesadaran itu terbantu mungkin kematangan berpikir ya. Di tugas tesis S2 saya menganalisis puisi. Ya, itu ternyata saya menggunakan metode sosiologi sastra tidak hanya puisinya tetapi juga pada pengarangnya. Bagaimana pengarang yang saya analisis ini logika berpikirnya. Ya, ternyata saya menemukan oh gini toh. Perjuangan yang dibangun seorang sastrawan dari awal sampai akhir yang membuat dia menjadi survive di bidangnya seperti ini toh. Ya, selain itu ternyata sastrawan itu bisa membangun perubahan. Di disertasi saya ini, saya kan sedang proses tugas akhir.
Ya, saya menemukan itu ternyata kebijakan pemerintah itu bisa dikontrol melalui seorang sastrawan. Nah, itu saya temukan saat ini. Formula itu saya temukan. Oh, begini toh. Ini wilayah kesadaran. Ternyata melalui tulisan-tulisan para sastrawan, ya, pemerintahan itu bisa dikontrol secara baik. Ada yang bengkok diluruskan, harus, oh ini harusnya ada ini, ternyata ada ini. Sastrawan itu melakukan itu. Nah, makanya sastra ini wilayah kesadaran. Oh, gini berarti ya. Ini berarti sangat penting orang membaca sastra. Tetapi karena ini wilayah kesadaran, tidak bisa sekali saya sudah baca puisi, Pak. Saya pasti sadar, nggak bisa begitu. Ya, prosesnya lama. Kesadaran itu prosesnya lama. Kayak sikap loh, kita mengubah sikap, kita mengubah habit. Apakah mudah? Apakah cepat? Hah? Kan nggak cepat, nggak instan. Ada proses di sana. Makanya kalian berusaha membaca puisi. Kalian baca mulai dari sekarang. Kalau ingin membentuk kesadaran kalian di wilayah yang benar-benar anomali seperti ini. Ya, baca puisi, baca cerpen, baca novel. Ya. Apa sih manfaatnya? Ya, saya mungkin pernah bercerita ya. Saya membaca sebuah novel, baca-baca aja. Tapi akhirnya setelah baca itu, saya kan juga melakukan kehidupan sebagai manusia. Loh, cerita ini, fenomena ini, atau sesuatu yang saya lihat ini, kok sama dengan novel saya kemarin ya? Yang saya baca itu ya. Ya saya menduga, ini pasti endingnya gini nih nanti. Ini endingnya pasti gini. Ternyata benar, sama. Walaupun orang dan tokohnya, latarnya semua berbeda. Tapi ternyata, loh, iya, ternyata begini. Nah, ini kita mendapatkan sesuatu dari karya sastra untuk mengatasi fenomena-fenomena di masyarakat kita, untuk diri kita pribadi lah, Mas, untuk utamanya. Apalagi kalau bisa bermanfaat untuk orang lain itu pasti lebih baik. Seperti itu ya. Ini wilayah yang alasan kenapa sastra itu penting dilakukan, penting untuk dibaca. Seperti itu. Bukan berarti sekadar hiburan, biar tahu nanti biar ada tugas membaca, saya baca. Bukan. Lebih dari itu, sastra wilayah kesadaran. Ya, jadi begitu. Ada yang mau disampaikan silakan, mungkin Mawar, Firman, Dinda, Dina, dan yang lainnya. Ada? Jika tidak ada, maka saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Ada? Cukup? Cukup, Pak. Oke. Oke, itu saja. Semoga saja kita bisa membangun wilayah kesadaran itu. Mari kita memaksa diri kita untuk membaca. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Hmm.